Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita lanjut ke materi tentang gerak bintang dalam ruang. Ini materinya adalah kelanjutan dari pembahasan aku tentang spektrum bintang. Jadi di sana kalian bisa cek dulu jika belum nonton. Aku bahas apa itu spektrum, cara pembentukannya, dan informasi apa yang bisa kita dapat dari spektrum bintang. Nah, di situ aku juga sudah jelaskan kalau salah satu informasinya adalah tentang gerak bintang, khususnya kecepatan radial. Tapi di sini kita tidak hanya bahas tentang kecepatan radial, tapi juga ada tentang kecepatan tangensial. Nah, ini yang aku tunjukkan di video sebelumnya, informasi tentang gerak bintang. Jadi nanti kita akan mengenal ada pergeseran merah atau redshift dan pergeseran biru atau blue shift. Di sini ya, gambaran gerak bintang dalam ruang. Jadi garis hitam yang ini adalah true velocity-nya atau gerak bintangnya dalam ruang. Kalian bisa membayangkan dalam 2 dimensi sesuai layar kalian atau bisa juga 3 dimensi. Nah, ini punya 2 komponen radial dan komponen tangensial. Komponen radial ini yang dalam tanda kutip maju atau mundurnya si bintang. Maju atau mundurnya ini kita amati pada spektrumnya. Sedangkan untuk kecepatan tangensial ini kita lihat pergerakannya di langit. Di langit itu dia bergeser seberapa besaran sudut ya. Nanti kita akan kenal dengan sudutnya ini, proper motion ini dalam satuan detik busur per tahun. Jadi dalam 1 tahun dia bergeser berapa detik busur. Setelah kalian mengetahui kalau bintang itu bergerak dalam ruang ya, ini konstelasi yang kalian kenal. Si Big Dipper yang ada di Ursa Minor. Nah, Big Dipper ini kalian lihat centong seperti ini kan. Kemudian begitu juga dengan Orion yang kalian kenal sekarang seperti pemburu yang sedang membawa panah. Ini yang kita kenal sekarang tahun 2000-an ya. Kita kan tidak pas di 2000 tapi di 2000-an kita kenal bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana dengan beberapa ribu, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun sebelumnya ataupun setelahnya? Karena pergerakan bintang dalam ruang tersebut, jadi di langit posisinya tidak seperti ini lagi. Kita bisa lihat di sini di sebelah kiri adalah 50.000 tahun sebelum Masehi. Beberapa puluh ribu tahun sebelum sekarang, bentuknya seperti ini ya. Emang masih mirip centong, tapi kalau kalian perhatikan bentuknya berbeda. Dan ini juga masih mirip seperti orang dengan sabuk, dengan kaki, dan panahnya berbeda gitu ya. Jadi bentuknya berbeda karena apa ya? Karena gerak bintang dalam ruang tadi. Begitu juga beberapa puluh ribu tahun dari sekarang ke depan, bahkan ratusan ribu tahun dari sekarang ya, bentuknya sudah makin berubah. Yang awalnya centongnya agak lurus, di sini sudah bengkok. Kemudian sini kalian sudah tidak melihat kepalanya. Si Orion sudah bergeser jauh. Nah, ini adalah efek dari pergerakan bintang dalam ruang, khususnya karena proper motion. Jadi karena kecepatan radial itu dalam tanda kutip hanya maju mundurnya si bintang, itu tidak bisa kita lihat kasat mata ya, harus memang lewat spektrumnya. Tapi untuk kenampakan seperti ini lebih dipengaruhi oleh proper motion. Nah, ini proper motion adalah perubahan posisi bintang per satuan waktu, biasanya per tahun. Ya, untuk satuannya biasanya detik busur per tahun, di mana 1 detik busur itu adalah 1 per 3.600 derajat. Jadi bayangkan ya, 1 derajat itu kalian bisa lihat di busur derajat kalian, kemudian kalian bagi itu 3.600. Nah, itu segitu detik busur, kecil sekali. Dan itu adalah pergeseran di langit dalam 1 tahun. Jadi makanya tadi di gambar tadi pergeserannya terjadi dalam rentang tahun puluhan ribu hingga ratusan ribu, baru ketara banget perubahannya. Nah, kalau masih rentang hidup kita gitu ya, 70 tahunan gitu,
masih belum terlihat perubahannya yang signifikan. Di sini, kalau kalian perhatikan di gambar sebelumnya ya, ada yang bergesernya cepat, bergesernya signifikan, bergesernya jauh, sedangkan ada yang cenderung tetap, cenderung diam. Kalau kalian perhatikan ini sabuknya Orion, ini awalnya lurus, perlahan sekali dia bengkok ya agak ke atas. Kemudian sedangkan kepalanya si Orion ini dalam rentang ratusan ribu tahun itu sudah jauh bergeser. Nah, itu akan dipengaruhi juga oleh jarak. Untuk dua bintang dengan kecepatan yang sama ya, bintang yang jaraknya lebih jauh tentu pergeserannya lebih sedikit kita bisa amati. Ya, kalian bayangkan saja kalian mengamati dua teman kalian yang berlari dengan kecepatan sama, tapi satu teman kalian jaraknya lebih jauh. Tentu saja pergeserannya yang kalian lihat itu lebih kecil untuk yang jaraknya lebih jauh daripada teman kalian yang berlari dengan jarak yang lebih dekat ke kalian. Jadi nanti hubungan antara proper motion dengan kecepatan tangensial, kecepatan yang tegak lurus terhadap kecepatan radial atau kecepatan yang kalian lihat di bola langit, ini akan bergantung pada jarak dan dikalikan juga dengan proper motion yang tadi adalah laju dalam satuan sudut per satuan waktu. Nah, di sini kenapa ada 4,74? Ini fungsinya nanti untuk membuat satuan si kecepatan tangensial ini dalam kilometer per detik dengan mu-nya dalam detik busur per tahun ya, atau kita biasanya singkat juga detik busur dengan arc second, dan D-nya dalam parsec. Jadi 4,74 ini mengakumulasi semua satuan supaya nanti hasilnya dalam kilometer per detik. Dan tentu saja dengan jarak dalam parsec ini kalian juga bisa ubah ke dalam paralaks. Jika yang diketahui dalam paralaks, kalian tetap bisa menghitung kecepatan tangensial. Nah, untuk proper motion ini, cara menghitungnya adalah berdasarkan perubahan posisinya di langit. Kita lihat di sini ya. Jadi, tidak bisa ujuk-ujuk kalian dapat proper motion, mu nilainya berapa. Tentu dari pengamatan itu yang kita amati adalah perubahan koordinatnya. Jadi di sini koordinat yang dipakai adalah koordinat ekuatorial, yaitu asensio rekta dan deklinasi. Ini memang koordinat yang sering dipakai dalam katalog. Jadi untuk proper motion ini ya, atau mu, tidak bisa langsung dapat mu, tapi yang bisa kita amati adalah mu alpha atau komponen proper motion pada arah asensio rekta, dan mu delta, yaitu komponen proper motion pada arah deklinasi, yaitu adalah selisih dari posisinya pada asensio rekta dan selisih posisinya pada deklinasi. Contohnya di gambar ini ya. Jadi di gambar ini ada bintang yang disebut X, awalnya posisinya pada alfa dan delta. Kemudian karena dia bergerak dalam ruang, kita yang ada di posisi O ini mengamati si X bergerak ke X-aksen. X-aksen ini tentu punya koordinat baru, yaitu alfa aksen ya. Jadi alfa atau asensio rekta ini dihitung dari titik gamma ke arah timur. Ini dia punya koordinat baru alfa aksen dan delta aksen. Selisih asensio rekta baru dan asensio rekta lama, kondisi awalnya itu yang kita sebut sebagai proper motion. Ya, tentu saja satuannya disesuaikan. Jika memang detik busur per tahun, tentu diamatinya dalam selang waktu 1 tahun perubahannya. Sedangkan komponen arah deklinasi sama juga. Jadi deklinasi yang baru dikurang deklinasi yang lama, supaya dapat dalam 1 tahun
Bisa dilakukan pengamatan dalam 1 tahun atau jika terlalu kecil ya pergeserannya, bisa juga dalam rentang beberapa tahun terus nanti dibagi lagi supaya hasilnya dalam per tahun. Semoga kalian ngerti maksudku ya. Kemudian jika sudah dapat komponen proper motion ini baik dalam arah asensio rekta maupun arah deklinasi, baru kita bisa dapat nilai mu yang kita bisa gunakan untuk menghitung kecepatan tangensial. Nah, untuk mendapatkan mu ini bisa menggunakan dua persamaan ini. Jadi dua persamaan ini kalian kalau perhatikan di sini ada dua yang kalian tidak ketahui, yaitu si mu dan theta. Nah, theta ini adalah sudut yang dibentuk antara kutub langit, si bintang dalam posisi awal, dan bintang pada posisi akhir. Nah, dengan dua persamaan dan dua parameter yang tidak diketahui ini, tentu kalian bisa menyelesaikan persamaan ini dengan aljabar biasa. Tapi mungkin kalau yang kalian pelajari di sekolah biasanya substitusi dan eliminasinya itu menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan dua persamaan. Tapi karena di sini ada sudut ya, ada kosinus dan sinus, kalian bisa bagi dua persamaan ini sehingga dapatkan nilai theta dulu, baru nanti kemudian substitusi balik untuk dapat nilai mu. Tapi atau simpelnya kalian bisa juga menggunakan persamaan ini saja. Jadi si nilai proper motion-nya adalah proper motion dalam asensio rekta kuadrat dikali cos delta dikuadratkan. Jadi penulisan cos kuadrat delta ini, jadi coskan dulu nilai delta, baru dikuadratkan, kemudian tambah dengan mu delta kuadrat. Nah, di sini seperti Pitagoras ya, tapi di sini ada cos deltanya karena memang tidak sepenuhnya segitiga datar pada Pitagoras, tapi ini pada permukaan bola. Jadi kita harus memperhitungkan sudut delta untuk komponen asensio rekta. Kita coba satu contoh soal dulu, Mas, tentang proper motion saja. Nanti ada contoh soal lain untuk kecepatan radial dan kecepatan dalam ruang. Dan di sini diberikan bintang Polaris. Nah, Polaris ini kalian kenal sesuai namanya ya, polar gitu. Ada di sekitar kutub utara langit. Nah, di sini dengan informasi yang tadi aku sampaikan ya, tentu saja dia tidak selamanya jadi bintang yang menunjukkan kutub utara langit. Ya, walaupun sekarang pun nggak pas kan di kutub utara langit, dan apalagi berpuluh-puluh ribu tahun dari sekarang itu sudah akan bergeser dan posisinya tidak sebagai bintang penunjuk kutub lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besar proper motion-nya dengan yang diketahui adalah komponen dari proper motion tersebut. Ada 198,8 mili detik busur atau arc second ya, mili detik busur per tahun. Jadi kalau tadi adalah detik busur ya, di awal aku bilangnya detik busur. Tapi di sini dalam satuan mili detik busur, sama seperti meter ke milimeter ya konversinya. Yang selanjutnya diketahui adalah dalam komponen deltanya, minus 15 mili detik busur per tahun. Di sini ada tanda minus untuk menunjukkan arah saja, karena ini deklinasi kan ada arah ke utara atau ke selatannya. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau arah deklinasi untuk Polaris ini bergerak ke selatan. Nah, kemudian di sini diberikan koordinat ekuatorialnya. Jadi ini informasi dasar yang ada pada katalog. Ada proper motion, arah alfa, arah deklinasi, koordinat ekuatorialnya. Sudah pasti ini alfa dan ini juga sudah pasti deklinasi. Dan di sini nanti kan kita hanya perlu informasi deklinasinya ya. Jadi kalau mau pakai cara yang langsung, tinggal kalian masukkan saja seperti tadi. Ada mu alfa kuadrat, cos kuadrat delta, ditambah mu delta kuadrat. Jadi di sini ada 198,8 kuadrat, cos dari 89 derajat 15 menit kuadrat. Jadi di sini aku sebenarnya angkanya gampang sih ya, 15 menit karena 1 derajatnya adalah 60 menit. Ini tinggal kalian
bagi 60. Jadi 15/60 seperempat atau 0,25, jadi ini cos 89,25 derajat. Nah, tapi kalau kalian nggak mau ribet, sebenarnya di kalkulator saintifik itu sudah ada konversi dari sudut dalam bentuk seperti ini yang bisa kalian langsung gunakan. Tapi kalau tidak bisa ya pakai cara tadi ya, di 89 derajat ditambah 15/60 atau 89,25 derajat. Nah, di sini minus 15-nya dikuadratkan, jadi nanti hasilnya tentu akan positif ya. Vapor motion ini besarnya pasti positif. Nah, karena dua-duanya mu alfa dan mu deltanya dalam mili detik busur per tahun, ini nanti juga satuannya pasti akan dalam mili detik busur per tahun. Jadi kalian hitung, kalian akan dapat 15,22 mili detik busur per tahun. Tadi aku sempat coba untuk pakai cara satunya ya. Dengan cara ini akan dapat hasil yang sama juga. Nah, kita lanjut ke kecepatan radial. Nah, kecepatan radial ini kita memanfaatkan efek Doppler. Jadi, kalau efek Doppler pada suara, aku yakin kalian sudah pernah dengar di pelajaran fisika di sekolah. Contohnya paling sering sirine ambulans ya. Jadi, dengan perubahan frekuensi, kalian tahu si ambulans itu bergerak mendekat kita atau menjauh kita. Nah, ini juga terjadi pada cahaya, sama sebenarnya perubahan frekuensi juga, tapi karena ada hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang, jadi untuk cahaya yang biasanya yang diamatinya adalah panjang gelombang, di sini yang kita bahas adalah dari sisi panjang gelombangnya. Jadi dengan efek Doppler ini terdapat perubahan panjang gelombang akibat si bintang tersebut bergerak. Apakah dia menjauh terhadap pengamat atau mendekat terhadap pengamat. Nah, di sini aku berikan rumus jika kecepatan bintang relatif lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Nanti ada lagi sebenarnya untuk yang kecepatan radial jika si kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, tapi aku belum bahas di sini. Kecepatan radialnya ini adalah perubahan panjang gelombang yang kita amati dibagi dengan panjang gelombang seharusnya. Yang seharusnya ini adalah panjang gelombang jika si bintang tersebut diam. Kita dari mana taunya? Dari laboratorium. Dari laboratorium, jika si elektron berpindah kulit, seharusnya panjang gelombang yang dipancarkan sekian, tapi yang diamati berapa, gitu ya. Itu yang memberikan kita informasi pergerakan benda. Dan terakhir dikali terhadap kecepatan cahaya. Ini biasa sering dipakai 300.000 km per detik. Kalau ada yang mau detail biasanya 299 berapa gitu ribu kilometer per detik ya. Jadi memang mendekati 300.000 km per detik. Jika menggunakan 300.000, jadi itu sebenarnya adalah pendekatan saja. Nah, di sini aku sudah berikan keterangan tambahan untuk delta alfa itu apa. Jadi, si perubahan panjang gelombang dari yang kita amati dengan yang seharusnya. Jadi, yang aksen ini yang kita amatinya berapa dikurangi dengan yang seharusnya. Jika yang kita amati lebih panjang atau lebih besar daripada yang seharusnya, hasil delta lambda ini kan positif. Jadi ini menunjukkan untuk bintang yang bergerak menjauhi pengamat. Jadi panjang gelombangnya akan bertambah besar. Sedangkan jika delta lambda ini negatif, alias si panjang gelombang yang kita amati dari bintang lebih kecil dari panjang gelombang seharusnya, itu menunjukkan bintang bergerak mendekati pengamat. Aku berikan informasi tambahan bahwa pada gelombang yang merambat ya, kalau cahaya kan gelombang transversal pasti bentuknya seperti ini, sinusoidal seperti ini adalah besar panjang gelombang. Jadi jarak antara dua titik yang sama. Jadi bisa dari puncak ke puncak atau lembah ke lembah gitu ya. Yang penting dua titik yang sama.
Nah, kemudian jika sudah dapat informasi kecepatan radial dan kecepatan tangensialnya, kita bisa dapat kecepatan linear bintang tersebut, yaitu akar VR kuadrat ditambah dengan VT kuadrat. Yang mana sudah jelas ya, ini kalian bisa lihat ada segitiga siku-siku seperti ini. Untuk dapat sisi miringnya ini, tentu kalian harus mengakarkan penjumlahan dari kuadrat sisi 1 dan kuadrat sisi 2. Aku berikan satu contoh soal lagi untuk menentukan kecepatan linear dari bintang Barnard. Jadi yang harus kalian temukan adalah V, di mana untuk mendapatkan V, kalian harus tahu kecepatan radial dan kecepatan tangensialnya. Nah, di sini yang dibicarakan adalah bintang Barnard, yang mana bintang Barnard ini sering dibicarakan karena memiliki proper motion yang besar. Jadi, di sini sudah diberikan informasi bahwa proper motion-nya adalah 10 detik busur per tahun. Kalian bisa bandingkan dengan contoh sebelumnya, Polaris. Ordernya adalah mili detik busur, sedangkan ini adalah detik busur, 10 detik busur per tahun. Di sini, kita harus menentukan kecepatan radial dulu dari perubahan panjang gelombang terhadap panjang gelombang seharusnya. Nah, di sini perubahan panjang gelombangnya yang kita amati adalah 656,034. Sedangkan seharusnya garis H alfa ini berada pada 656,281. Di sini kalian sudah bisa nebak karena yang teramatinya lebih pendek daripada panjang gelombang seharusnya, ini bintangnya pasti bergerak mendekat gitu ya. Kita tinggal selesaikan operasi perhitungannya. Kita langsung saja kali dengan 300.000 km per detik. Kalian akan dapat sekitar minus 113 km per detik. Biarkan saja tanda minusnya ini untuk memberikan informasi apakah si bintang mendekat atau menjauh. Jadi karena ini tanda plus, ini bergerak mendekati pengamat. Kita lanjut untuk menentukan kecepatan tangensial. Jadi supaya bisa menghitung kecepatan linearnya. Jadi kecepatan tangensialnya tadi sederhana, tinggal dikalikan ya. Jangan lupa dengan 4,74-nya supaya nanti kalian bisa dapat hasilnya langsung dalam kilometer per detik. Tadi persamaannya seperti ini, tapi di sini diberikan informasi adalah paralaksnya. Sini belum ditulis satuannya ya, aku tulis sekarang. Jadi paralaks bintang Barnardnya adalah 0,549 detik busur. Nah, karena di sini diketahuinya paralaks dan kalian sudah belajar juga ada hubungan antara jarak dan paralaks dengan jarak dalam parsek dan paralaks dalam detik busur. Nah, di sini kalian bisa juga tulis kecepatan tangensialnya seperti ini, 4,74 kali mu per P, dengan mu-nya adalah dalam detik busur per tahun dan paralaksnya dalam detik busur. Kalian tinggal operasikan saja, tidak ada satuan yang perlu diubah karena satuannya sudah sesuai semua. Kalian akan dapat hasilnya 89,8 km per detik. Nah, kita sudah dapat kecepatan radial dan kecepatan tangensial. Kita bisa langsung hitung. Di sini minusnya boleh ikut, boleh tidak ya, atau ujung-ujungnya dia dikuadratkan jadi hilang gitu ya. Ditambah dengan 89,8 dikuadratkan juga. Hasilnya tentu dalam kilometer per detik, karena VR dan VT-nya dua-duanya dalam kilometer per detik. Hasilnya kalian akan dapat 144,3 km per detik. Ini si kecepatan linear bintang Barnard ya. Jadi bergerak sebesar 144,3 km per detik dalam ruang. Dalam ruang artinya dalam 3 dimensi gitu. Dia bergerak dengan kecepatan 144,3 km per detik. Itu dulu pembahasan untuk video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.